Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Nur Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah sehingga kita bisa melanjutkan kajian fikih kita yang insyaallah kajian ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan pahamkan dia tentang urusan agamanya. Jadi Bapak menyempatkan waktu ngaji untuk bisa mengenal, memahami agamanya, itu tanda Allah ingin kebaikan untuk kita. Alhamdulillah. Bapak-bapak, mohon maaf saya agak pilek. Tadi biasanya ke kampus itu bawa mobil, hari ini nyoba pakai motor. Tahu-tahu hujan terus, sampai nak maghrib tidak berhenti, hancur kami dari Cakapare. Sampai rumah aduh hilang. Jadi kalau suaranya agak-agak bintang, ya, mohon dimaklumi. Semoga tidak mengurangi esensi dan tujuan dari kajian kita pada malam hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita ke fasal berikutnya. Ini saya lewati satu fasal yang berkaitan dengan makruhat wudu. Langsung ke al-ma'u qalilun wa katsirun. Fal qalilu ma duna al-qullataini wal katsiru qullatani fa aktsar. Air itu sedikit dan banyak. Sedikit itu dalam konteks syariat adalah yang kurang dari 2 kullah. Pokoknya air kurang dari 2 kullah itu dibahasakan oleh syariat sedikit. 2 kullah lebih, 2 kullah ke atas disebut air banyak. Ya, itu definisinya. Baik. Sebelum saya jelaskan redaksi itu, saya berikan mukaddimah, ya, pengantar biar bisa memahaminya dengan baik. Jadi kita ini sekarang masih pada bab thaharah. Bab thaharah itu bab pertama dalam ilmu fikih. Bapak baca buku apa saja, biasanya buku fikih itu diawali dengan bab thaharah, bab bersuci. Apa yang dimaksud thaharah? Thaharah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, simpelnya adalah mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Maka dari itu harus tahu apa bedanya hadas sama najis. Harus tahu apa bedanya hadas sama najis. Karena kan banyak di antara kita tidak tahu apa itu najis dan apa bedanya dengan hadas. Yang pertama bedanya, Bapak Ibu, najis itu, najis yang disebut dengan najis itu benda yang terlihat. Sedangkan hadas itu sifatnya maknawi, tidak terlihat. Contoh, kotoran kucing disebutnya najis karena kelihatan itu kotorannya. Air kencing terlihat itu air, dia berbentuk, berbau, berasa, itu namanya najis. Bapak buang angin namanya hadas. Bejingo tidak hadas, tidak kelihatan, tidak terlihat.
Dalam mazhab Syafi'i misalnya bersentuhan dengan istri batal. Kenapa? Berhadas namanya istilahnya, bukan bernajis. Kalau suruh nunjuk mana hadasnya, nggak bisa ditunjuk. Tapi kita disifati dalam kacamata syariat orang ini berhadas. Jelas Pak ya? Mohon maaf. Buang air kecil. Buang air kencingnya, air sendirinya itu najis. Prosesnya, dampak dari buang air kecil itu namanya hadas. Sampai sini jelas Pak ya? Jadi saya mencoba mengumpulkan dari beberapa referensi. Saya dapati kurang lebih ada 6 perbedaannya Pak. Ada 6, saya sebutkan 6-6-nya insya Allah. Sambil minum Pak ya? Gak apa-apa ya Pak ya? Alhamdulillah. Yang kedua, najis itu dihilangkannya tanpa ritual ibadah. Sedangkan hadas itu cara mengangkatnya. Lihat perhatikan Pak, najis saya bahasakan menghilangkan karena dia kelihatan bendanya dihilangkan. Kalau hadas bahasanya ngangkat karena yang diangkat dari sifat, nggak kelihatan yang diangkat. Nah, najis menghilangkannya itu tidak ada ritual ketentuan ritual itu nggak ada. Pokoknya najisnya hilang. Mohon maaf ada kotoran kucing di lantai rumah. Intinya hilangkan kotoran itu. Mau disiram pakai keran boleh, mau disebor sama gayung boleh, mau dihilangkan sama lap ini boleh. Pokoknya hilang zatnya. Tapi kalau hadas itu pakai ritual, nggak bisa sembarangan. Kalau nggak pakai wudu, pakai mandi wajib atau tayamum. Dan itu ada ritualnya, maksudnya ada ketentuan rukun syaratnya, nggak bisa sembarangan. Itu kalau hadas. Bapak buang angin, hadas, Bagaimana cara menghilangkan hadas itu? Karena dia nggak kelihatan. Ya, cara menghilangkannya dengan wudu. Wudu itu kan ritual Pak ya. Ada rukunnya, ada urutannya, ada niatnya, ada tertibnya, macam-macam. Sehingga dikatakan menghilangkan najis itu tidak menggunakan ritual tertentu yang baku. Sedangkan hadas ada pakai ritual yang baku, ada syaratnya, ada rukunnya. Turunannya menghilangkan najis nggak pakai niat, menghilangkan hadas pakai niat. Nggak ada aku niat menghilangkan najis kucing, nggak ada. Tapi kalau menghilangkan hadas ada niatnya, mengangkat hadas kecil atau hadas besar diniatkan. Kenapa diniatkan? Karena dia ibadah, ritual ibadah yang butuh niat. Jelas Pak ya? Jelas. Yang ketiga, najis itu berkaitan dengan tempat. Berkaitan dengan apa Pak? Yata'allaqu bil mahall. Sedangkan hadas tidak berkaitan dengan tempat. Mohon maaf, ada najis di tangan kita. Misalkan tidak sengaja terkena kotoran air. Terkenanya di mana? Di tangan kanan. Yang dibersihkan di mana Pak? Ya tangan kanan. Dia berkaitan dengan tempat. Hadas, mohon maaf, yang buang angin lubang belakang. Yang diwudu'i mana Pak? Anggota tubuh, nggak ada hubungannya sama lubang belakang. Betul ya? Hadas nggak ada kaitannya dengan tempat. Walaupun ada bercandaan di Jakarta itu, Habib Kuitang namanya. Kenapa lah yang buang angin belakang, lubang belakang, yang dicuci muka? Kan gak nyambung.
Beliau jawab dengan bercanda, ente kalau kentut depan umum yang merah mukanya apa? Mukanya, nah makanya muka ente dicuci. Kalau jawaban seriusnya, jawaban ilmiahnya, karena itu hadas, dan hadas tidak berkaitan dengan tempat. Dia sifat yang melekat pada diri seseorang, dinilai oleh syariat orang ini berhadas. Cara menghilangkannya ya dengan wudu. Kalau najis, ya tergantung di mana najisnya. Najisnya di tangan kanan yang dicuci tangan kanan, tangan kiri nggak usah dicuci. Jelas ya? Sudah berapa ini? 3. Saya ingatnya saja, saya lama dulu mengumpulkan perbedaan-perbedaan. Yang berikutnya, hadas tidak berbilang, sedangkan najis berbilang. Maksudnya Ustaz, najisnya ada di tangan, ada di kaki, ada di paha. Yang bersihkannya ya di tangan, ya di kaki. Bersejumlah najis. Sejumlah najis. Jadi cara membersihkannya sejumlah najis. Hadas, mohon maaf, tadi salaman sama istri dalam mazhab Syafi'i batal ya. Dia berhadas, belum sempat wudu buang angin, belum sempat wudu buang angin, belum sempat wudu lagi, dia buang air kecil. Sebab hadasnya berapa? 3. Sentuhan, ya buang air kecil, ya buang angin. Wudunya 3 kali apa 1 kali? 1 kali. Dia nggak berbilang. Itu kalau Hadas. Jelas Pak ya? Yang kelima. Hadas itu membatalkan wudu dan membatalkan sholat. Najis itu membatalkan sholat, tidak membatalkan wudu. Saya ulangi lagi deh. Hadas, bapak lagi sholat, Allahu Akbar, buang angin, batal wudunya, batal. Bapak lagi sholat, aja jatuh kotoran, burung mu'alaf gereja. Katanya burung mu'alaf, kalau dia lagi di gereja tapi masuk masjid, masuk Islam. Cepat banyak sih. Kenapa? Batal nggak sholat? Batal. Nggak sah sholat dengan pakaian. Apakah perlu wudu lagi? Tidak. Nggak, cukup hilangkan aja sini, ganti pakaian. Sholat. Bapak berangkat dari rumah, ya. Berangkat dari rumah. Sudah berwudu. Di tengah jalan nginjek kotoran kucing. Batal nggak wudunya? Tidak. Cukup bersihkan najisnya saja. Kenapa? Karena najis tidak membatalkan wudu. Tapi bapak berangkat dari rumah sudah wudu, di tengah jalan buang angin. Batal nggak wudunya, Pak? Batal. Najis tidak membatalkan wudu, tapi dia membatalkan sholat. Hadas batalin wudunya, batalin juga sholat. Yang berikutnya, yang ke-6, najis itu harus dihilangkan zatnya. Baunya, ya warnanya, harus hilang. Kalau hadas, kan harus diangkat, Pak. Harus diangkatnya dengan apa, Pak? Kalau hadas? Kalau hadas kecil dengan wudu, hadas besar dengan mandi wajib. Sekarang air nggak ada. Untuk mandi nggak bisa, untuk wudu nggak ada. Diizinkan tayamum. Tayamum itu ngangkat hadas nggak? Enggak. Tayamum itu hanya mengizinkan orang untuk ibadah, tapi hadas masih ada. Makanya dia kalau pakai tayamum nggak bisa dipakai 2 sholat. Nggak ada airnya, habis loh. Misalnya di Palembang dekat Banyu, akhirnya dia tayamum, dipakai untuk sholat zuhur. Boleh nggak tayamum itu dipakai untuk sholat asar? Nggak boleh. Tayamum lagi. Kenapa? Karena dia belum mengangkat hadas.
dia sekedar diizinkan syariat, tayamum itu mengizinkan orang sholat itu saja, tapi hadasnya masih ada. Jelas Pak ya? Baik. Dan wudu itu toharoh itu ya dari awal sampai akhir yang bahas tentang itu aja sebetulnya. Membahas bagaimana mengangkat hadas atau bagaimana menghilangkan najis. Nanti turunannya, perinciannya, najis itu ada najis ringan, ada najis sedang, ada najis berat. Hadas itu ada hadas kecil, ada hadas besar, kemudian wudu dan macam-macam. Nah, pada kesempatan kita malam hari ini dijelaskan tentang media yang digunakan, yang diizinkan, dipilih oleh syariat untuk menghilangkan najis atau mengangkat hadas. Apa itu medianya? Jadi menghilangkan najis itu Pak, bisa dengan air, bisa dengan batu, ya, bisa dengan tanah, bisa dengan, tetapi yang paling dominan dan sering kita gunakan adalah air. Maka dari itu beliau melihat ini penting untuk diketahui air yang bagaimana yang bisa digunakan untuk menghilangkan najis atau mengangkat hadas. Kira-kira wudu pakai air kopi boleh tidak Ustaz? Kan air. Atau mungkin kalau dia orang kaya pakai Thai tea, pakai dalgona dulu. Bisa, boleh nggak? Nah ini perlu perincian. Dan ini yang dijelaskan oleh beliau, al-ma'u qalilun wa katsir. Air itu sedikit dan banyak. Definisi sedikit itu bukan definisi kita, bukan definisi siapa-siapa, definisi syariat. Dikurang dari 2 kullah namanya sedikit. Banyak dari 2 kullah namanya banyak. Pertanyaannya, itu kan ukuran zaman Rasulullah istilahnya kullah. Dalam bahasa hadisnya memang kullah. Idza balagha al-ma'u kullataini lam yahmilhu khabath. Jika air sudah sampai pada 2 kullah maka tidak terkena najis. Artinya bahasa kullah itu bahasanya Rasulullah. Kalau dikonversikan itu disamakan dengan hitungan kita hari ini, kira-kira berapa lah Ustaz? Berapa liter lah? 200 liter. Ada versinya, ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 190 liter kurang lebih. Kurang lebih berapa? 190 liter. Kalau ukuran bak air 65-an kurang lebih, kali 65 kali 65. Lebar 65, panjang 65, tinggi atau dalam juga 60. Air itu jika penuh dengan bak ukuran segitu dibahasakan dalam syariat 2 kullah. 2 kurang dari itu namanya sedikit. Sampai sini jelas Pak? Baik. Kemudian dalam rinciannya air ini terbagi menjadi 3 jenis. Air terbagi menjadi 3. Sebelum saya jelaskan, sempat ada anekdot cerita lucu. Orang ngintip-ngintip pengajian ini, kata dia harus didengar membahas tentang air, tentang toharoh. Orang muslim ini gak maju-maju. Hari gini masih bahas toharoh aja, orang udah naik planet sana. Orang sudah masuk ke planet, kita masih bahas air. Terus ustadznya jawab, ya mending kita walaupun nggak ke planet masih bahas toharoh. Yang ngomong itu Pak, ke planet enggak, toharoh enggak. Masih mending lah ya. Tapi insya Allah ilmu ini akan mengantarkan kita lebih daripada planet, surganya Allah SWT. Baik. Nah
Air itu terbagi menjadi 3. Ada air suci dan dia bisa untuk mensucikan. Tahirun mutahhir istilahnya. Suci dan mensucikan. Yang kedua, suci tetapi tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Yang ketiga, air yang terkontaminasi dengan najis. Nggak suci dia, namanya mutanajis, yaitu air yang terkena najis, nggak suci lagi. Saya akan coba jelaskan satu-satu Pak ya. Air yang suci mensucikan. Nah, ini berarti yang bisa dipakai untuk wudhu, yang bisa dipakai untuk mandi wajib, yang bisa dipakai untuk menghilangkan najis, yang bisa dipakai untuk mencuci pakaian, ya, mencuci baju dan sebagainya. Pokoknya mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Air suci mensucikan. Apa itu Ustaz air suci mensucikan? Seluruh air yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Seluruh air yang turun dari langit, yang keluar dari, yang turun dari langit itu 3 jenisnya. Yang keluar dari bumi 4. Jadi total 7. Apa saja yang turun dari langit? Air hujan 1, salju 2, barit. Nah, barit ini salju itu Pak turun dari bawah, dari atasnya sebetulnya berbentuk air. Begitu sampai di bawah dia menjadi butiran-butiran. Kalau barit dari atasnya memang es, sampai ke bawah memang es. Saya dulu di tahun 2017 ya alhamdulillah berkesempatan ke Istanbul, Turki. Lagi jalan-jalan, bunyinya Pak, kaca-kaca mobil pecah. Ada apa? Saya kira batu. Sama orang Turki suruh masuk ruang, cepat masuk apa? Hujan batu es. Segini-segini Pak, pecah kepala orang. Iya, saya lihat kaca-kaca itu pecah. Kata orang situ ini jarang terjadi. Saya selama di Istanbul katanya belum pernah. Ini dalam bahasa saya ini namanya itu. Memang dari atas bentuknya turunnya itu dan bentuk batu es. Nah, 3-tiganya boleh dipakai untuk berwudu. Yang dari bumi, laut, sungai, mata air, sumur, ya Pak ya, itu semua bisa dipakai. Jadi walaupun asin laut itu boleh untuk wudu. Ya, sungai juga boleh, walaupun butak. Kamu tepat. Bahasa Inggrisnya tidak jernih. Itu boleh. Selama butaknya, keruhnya itu bahasa Inggris butak. Berarti sudah ya. Selama buteknya itu disebabkan karena natural, sesuatu yang alami, tidak dicampur, alami, lumut, tempatnya memang ya kayak Sungai Musi kan warnanya apa? Coklat atau ya? Coklat. Itu nggak apa-apa, dipakai untuk wudhu, untuk mandi sah. Ya. Yang nggak boleh itu air jernih campur marjan, berwarna karena campuran zat lain. Itu namanya air suci mensucikan. Itu jenis yang pertama. Ini boleh dipakai untuk mandi wajib, untuk wudu. Nah, sebelum pindah yang kedua, yaitu air suci tapi tidak mensucikan. Nah, ada satu jenis suci mensucikan tapi kurang baik dipakai, makruh. Dia suci airnya, mensucikan,
tapi kurang direkomendasikan dipakai adalah air yang terkena sengatan matahari. Namanya air musyammas. Air musyammas, air yang kena panas matahari. Tetapi yang dimaksud matahari di sini adalah matahari yang begitu panas di daerah yang sangat panas. Padang pasir. Kalau matahari Palembang ini belum. Ya, dia fi baladin syadidatul har. Negara yang memang panasnya luar biasa di padang pasir. Nah, yang menarik Pak, dalam mazhab Imam Syafi'i sebagian referensi kitab itu menyebutkan dasar kenapa ini dimakruhkan. Padahal kalau dipakai untuk wudu gimana Ustaz? Ya sah, gak ada masalah. Cuma makruh. Nah, di dalam sebagian referensi itu ini didasari oleh hadis yang disebutkan innama al-musyammas yurithul maros. Sesungguhnya air yang terkena matahari itu akan mengakibatkan penyakit kulit. Nah, hadis ini sangat lemah. Sangat lemah. Sebetulnya tidak pacak dipakai untuk dasar, untuk dalil. Tetapi Imam Syafi'i menegaskan dalam kitab Al-Umnya, saya memakruhkan itu lebih karena urusan medis, bukan karena dalil. Karena medis. Dan Imam Syafi'i itu Pak dikenal imam yang sangat konsen dengan ilmu kedokteran. Walaupun beliau tidak belajar kedokteran, tapi sangat menghargai kedokteran. Bahkan beliau pernah mengeluarkan statement, berdosa orang yang tinggal di kampung, satu desa, satu kampung, tidak ada dokternya. Bayang. Jadi kata beliau, kampung yang tidak punya dokter dan tidak punya ustaz yang mengajarkan halal haram agama, wajib ditinggalkan kampung itu. Kenapa? Yang satu mengajarkan kita bagaimana cara beribadah kepada Allah, yang satu memberitahukan kita tentang kesehatan badan. Nah, karena Imam Syafi'i saya tidak suka orang pakai wudu air matahari itu, karena dia menyebabkan penyakit kulit dan itu terbukti. Ya, ada zat zuhumah namanya dalam bahasa Arab. Ya, zat yang memang bisa merusak kulit. Pak Ustadz, saya nggak manasin pakai matahari, tapi pakai pemanas. Pakai apa namanya itu? Liter. Ya, pemanas lah ya. Gimana Ustaz? Oh, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini hanya berkaitan khusus dengan matahari. Itu pun di daerah yang sangat panas. Itu pun masih ada pengecualian. Kalau airnya ditaruh di perak dan emas, walaupun kena matahari panas gak bagus. Ada pengecualian. Ya. Mungkin saking kayanya punya bak dari emas. Taruh air kena matahari, panas airnya, gak apa-apa. Yang makruh itu bak plastik atau drum. Baik, ini yang pertama. Jadi air itu suci, mensucikan, dan boleh digunakan tanpa kemakruhan. Turunannya ada suci mensucikan, akan tetapi makruh dipakai. Dan kalau tetap dipakai ya sah, nggak ada masalah, karena dia suci mensuci. Yang kedua, suci tapi tidak mensucikan. Ya, suci tapi tidak mensucikan. Baik. Suci tapi tidak mensucikan. Dan ini ada dua macam. Ada dua macam. Ini banyak juga lagi. Penuh ya. Ya insya Allah. Intinya wudhu di masjid itulah Pak bisa. Ini kan teori ilmu ya. Pada saatnya dibutuhkan ilmu ini. Suci tapi tidak mensucikan itu ada dua. Yang pertama adalah air yang tercampur dengan zat suci, zat suci. Airnya suci, mensucikan, tapi tercampur dengan zat yang suci.
kopi, marjan, ya Pak, susu, teh, suci nggak ini Pak? Suci. Kopi suci sih. Tercampur dengan air yang suci mensucikan. Air itu menjadi berubah statusnya, suci tapi tidak mensucikan. Itu yang pertama dari jenis yang kedua ini. Suci mensucikan, air suci tapi tidak mensucikan karena airnya tercampur dengan zat suci yang lain. Yang kedua, air suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci alias tidak mensucikan. Apa itu? Air musta'mal. Air yang telah digunakan. Musta'mal itu bahasa Arab, artinya air yang telah digunakan. Cuma di sini saya perlu jelaskan dan luruskan. Perhatikan Pak ya. Seringkali kita itu memaknai air musta'mal itu adalah bekas air. Contoh, saya punya bak atau ember, saya pakai untuk wudhu. Selesai wudhu, katanya air yang di bak tadi nggak boleh dipakai lagi karena sudah dipakai. Bukan itu. Yang dipakai itu yang netes dari tangan, Pak. Misalnya saya wudhu, saya kumpulin lagi di bak satu tempat, wudhu netesnya di situ, terkumpullah dalam satu ember. Ini yang disebut air musta'mal. Nah, air ini suci nggak Pak? Suci. Tapi tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Itu namanya air musta'mal. Air di sini. Kalau air ini suci mensucikan. Nah, katanya masalah air yang tadi dipakai. Jelas Pak ya? Nah, yang jadi pertanyaan, air musta'mal ini apakah bisa memustakmalkan air yang belum terpakai? Dicampur misalnya air tadi ini, campur aja itu. Ada aja orang iseng kali Pak ya. Air sudah pakai mandi, atau Bapak lagi mandi, bur, airnya apa? Muncrat ke air yang masih suci mensucikan. Apakah air yang suci air yang musta'mal tadi yang sudah dipakai untuk mandi itu jebur tadi jatuh lagi ke air yang suci mensucikan tadi? Apakah itu memustakmalkan, merubah status air ini? Karena dulu ya saya sempat memahami begitu, sehingga pas mandi wajib misalnya, udah anak kos-kosan di pesantren itu kan pakai kecil Pak ya. Karena takut kecipratan, ambil air, pergi dulu ke pojok kamar mandi, nyiram, balik lagi, ambil air, balik lagi. Kenapa? Takut nyipratin air tadi ke air ember itu tadi. Air repot. Padahal memang ada terjadi perbedaan, tapi yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, air musta'mal itu tidak memustakmalkan air yang lain. Jadi nggak apa-apa ada masuk air yang kecipratan tadi masuk lagi ke air yang suci mensucikan, nggak ada masalah. Walaupun sebagian memberikan standar, asalkan yang masuk ke air itu tidak lebih banyak. Air seember ya, yang dipakai 3/4, tapi ditaruh semua di situ. Iya itulah. Karena al-hukmu lil ghalib wan nadir kal adam, kaidah fikihnya. Hukum itu berlaku untuk yang dominan. Walaupun kurang 2 bulan, kulah atau 2 bulan tidak masuk dalam konteks ini. Tidak masuk dalam konteks air suci yang tidak mensucikan, nggak ada masalah. Kira-kira bisa dipahami Pak? Saya takutnya numpah nggak apa-apa Pak. Cara kita Pak. Yang terakhir, air yang ketiga, air mutanajjis. Alhamdulillah. Yarhamkumullah. Apa jawabnya? Yarhamkumullah. Yahdikumullah wa istighfar. Jangan lama-lama dikaji maaf. Pertanyaannya dibatasi.
bersih. Kenapa jawabannya alhamdulillah? Kan bersin. Yang bersin itu dianjurkan untuk membaca Al-Fatihah. Karena rupanya bersin itu nikmat. Buktinya kalau nggak jadi, aduh nggak jadi. Siapa ya? Ada juga yang mengatakan kenapa dianjurkan membaca ini apa namanya hikmah saja. Ada yang mengatakan rupanya detak jantung itu hanya berhenti saat bersih. Padahal orang itu kalau detak jantungnya berhenti meninggal namanya. Dan satu-satunya kondisi orang hidup tapi detak jantungnya berhenti saat bersih. Artinya begitu dia bersin, jantung kembali berdetak, itu nikmat. Berarti Allah masih kita kasih hidup. Alhamdulillah. Yarhamu. Kemana tadi ya? Mutanajis, air yang terkena najis. Nah, di bab inilah air dua kullah atau tidak dua kullah penting untuk diketahui. Kalau yang tadi pertama nggak ada masalah. Kullah dua kullah nggak ada urusannya tadi. Yang berkaitan dengan dua kullah atau tidak dua kullah itu di bab ini. Air yang terkena najis. Perhatikan Pak. Jika airnya sedikit, artinya kurang dari 2 kullah, artinya kurang dari 190 liter, artinya di bak ember kecil. Terkena najis, berubah tidak berubah air itu, mutanajis. Berubah atau tidak? Misal Bapak punya air ember kecil gitu ya, kurang dari 2, ada bangkai cicak di situ jatuh, belum jatuh mati dia pakai najis, diambil 2. Air itu meski nggak ada perubahan apa-apa, mutanajis. Tapi jika airnya lebih dari 2 kullah, artinya banyak 190 liter dibakar, terkena najis, itu tidak otomatis menjadi mutanajis, melainkan dilihat dulu jika ada perubahan baik dari sisi warna, bau, rasa ataupun bau. Misalnya kucing buang air kecil di bak besar, ada aja kucing iseng kencing dari situ, kelihatan sama kita nak kucing ini sembarangan, baknya besar. Kita cium baunya, kate perubahan, warna tidak kate perubahan, rasa nggak usah dicicip ya Pak ya, cukup tahu aja lah, kaki polosnya dicicipnya. Air itu kalau dia di atas 2 kullah tidak pengaruh kencing kucing tadi, tetap dipakai selama tidak ada perubahan, selama tidak ada perubahan. Tapi kalau airnya di bawah 2 kullah, dikencingin air seekor kucing misalnya, berubah nggak berubah dia mutanajis. Kira-kira jelas Pak? Saya itu khawatirnya jelas di awal, tambah satu lagi nih yang kedua jelas, yang awal jadi nggak jelas. Nah, itu sajalah saya kira pada malam hari ini, semoga ada manfaatnya. Nah ini wal qalilu yatanajjasu, wal qalilu, dan air yang sedikit yatanajjas menjadi mutanajjis biwuqu'in najasati, dengan jatuhnya najas fihi wa illam yataghayyar, walaupun tidak ada perubahan sedikit. Selama dia sedikit, kalau kemasukan najis ya. Wal ma'ul katsir, adapun air yang banyak, nah banyak di sini maknanya lebih dari 2 kullah atau lebih. La yatanajjasu, tidak berubah dengan tidak menjadi najis dengan jatuhnya najis di dalamnya, illa kecuali idza taghayyara ta'muhu,
jika ada perubahan dari rasanya, au launuhu atau dari warnanya, au rihuhu atau dari baunya. Dari bau. Baik. Nah, sampai sini Pak, ada yang bertanyakan, saya batasi beberapa saja Pak, ya mohon maaf malam ini mungkin tidak. Soal di Nurul Salam ini dikenal dengan banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan lah. Tapi banyak ini pengen nyari ilmu Pak ya. Silakan Pak, mungkin ada dua pertanyaan. Iya Pak Haji, silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami langsung saja karena terikat waktu. Tadi tayamum itu untuk satu sholat fardu. Begitu kita tayamum untuk zuhur, asar tidak bisa pakai lagi, harus tayamum lagi. Bagaimana dengan sholat sunnah? Apakah seperti itu juga atau ada pengecualian? Demikian, terima kasih. Yang kedua, sekalian Pak. Ada pertanyaan yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedikit nanya yang mustamadir air bekas dan Sunnah boleh sebanyak apapun sunnah itu. Qobliyahnya, ba'diyahnya nggak ada masalah Pak dengan tayamum. Tapi kalau dengan dua fardu tidak boleh. Saya berikan beberapa catatan penting orang-orang yang punya status begini nih Pak. Ada kemiripan. Orang tayamum satu, kemudian Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang punya penyakit anyeng-anyengan, Besar. beser ya. Aku tahunya bahasa Inggris soalnya. Yang ketiga perempuan yang istihadah. Istihadah itu Pak, darah yang keluar bukan di waktu haid. Perempuan sudah haid 15 hari masih keluar. Itu nama darahnya bukan haid lagi. Namanya istihadah. Atau setelah nifas lebih dari 60 hari masih keluar darah. Itu nama darahnya Nah, 3 orang ini Pak, itu punya ketentuan yang sama. Yang pertama, wudunya, ya kalau yang istihadah sama yang Besar. beser, tadi airnya ada, boleh pakai air dia, ya punya air. Itu wudunya setelah bunyi azan, nggak boleh wudu sebelum azan. Wudunya setelah azan. Tayamum juga begitu, nggak ada air, wudunya, tayamumnya setelah azan. Yang kedua, wudunya orang yang istihadah dan orang yang beser tadi hanya bisa dipakai untuk satu sholat fardu, tapi boleh untuk sholat fardu plus sunnah. Begitu juga tayamum. Tayamumnya hanya bisa digunakan untuk satu sholat fardu dan sunnah, tapi tidak boleh untuk 2 fardu. Mohon maaf, ada orang yang mungkin karena faktor umur sering keluar air kencing terus netes. Dia baru netes lagi, wudu netes lagi. Keringan yang diberikan oleh syariat orang semacam ini wudunya setelah adzan. Setelah wudu misalnya masih terasa netes, Ustaz, nggak apa-apa, sholat lalu maafun, jadi maafkan oleh Allah SWT. Tetapi wudu itu tidak bisa dipakai untuk sholat asar, hanya bisa digunakan untuk sholat fardu satu fardu. Begitu Pak Haji. Wallahu a'lam. Yang kedua, air pam lagi sulit Ustaz. Ini kayak cerita tahun 80-an. Kami tidak mengalaminya. Akhirnya air wudhu, sisa wudhu kami kumpulkan, kami tandai, kami pakai untuk nyuci pakaian. Boleh nggak air itu dipakai untuk pakaiannya dipakai untuk Sholat. Tergantung. Kalau pakaiannya hanya kotor, boleh.
Tapi kalau pakaiannya terkena najis, tidak bisa. Pakaian saya ini misalnya kotor, saya cuci dengan air yang mustakmal tadi, ya nggak ada masalah, karena tidak ada kewajiban menghilangkan najis ataupun apapun di situ. Hanya kotor saja, berkaitan kotor bersih saja. Tidak apa-apa dipakai itu sholat, nggak dicuci juga apa-apa untuk sholat. Ya, paling tetangga marah sholat. Tetapi kalau dia terkena najis, misalkan celana dalam, ya mungkin kena tetesan air kecil, dicucinya pakai air yang mustakmal tadi, sudah kita katakan mustakmal itu suci, tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Artinya hasil pakaian yang dicuci dengan mustakmal tadi tetap dikatakan pakaian yang mutanajis, pakaian yang tidak bisa digunakan untuk sholat. Begitu Pak ya. Wallahu a'lam. Cukup ya? Pak Ketua. Ini kan Pak Ketua, kalau udah Pak Ketua beda baca ya. Ini saya ada 5. Nanti korban itu kulitnya itu Itu aku baik Pak. nah, ya ada yang kulit dia bukan dijual saya kan itu sebagai belakang kebenaran korban ya itu kan itu orang yang menerima korban. Kalau ini masalah kulit nah gimana jalan Bagaimana menyikapi kulit kurban? nah Itu yang yang kedua masalah berkaitan juga dengan itu masalah yang bekerja orang yang bekerja itu orang yang bekerja diberi daging beban seolah ada yang berkata bahwa itu kan seolah wah dengan daging korban kalau dia ada bekerja tidak dapat daging korban ya apa panitia yang bentuk itu nah itu gimana terima kasih. Sebulan lagi ya, Mbak. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ba'a jilda udhiyati fala udhiyata lahu." Barang siapa yang menjual kulit kurbannya, maka tidak ada udhi, tidak ada kurban baginya. Artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada larangan dari Rasulullah bagi orang yang berkurban menjual kulitnya atau menjadikannya sebagai upah dari jagalnya. Cuma masalahnya begitu. Karena masalahnya kulit ini kalau dibagi-bagi tidak enak prosesnya. Tidak bisa dikelola, Pak ya. Kecuali Padang baca ada sih kulit apa jengek. Tapi tanggung juga kalau tidak dibagi-bagi uang. Nah jadi bingung nih para panitia ini. Kulit itu boleh disedekahkan ke siapa saja, termasuk kepada tukang jagal, sedekahkan saja. Nah nanti tukang jagalnya mau menjual nggak ada masalah karena itu sudah menjadi miliknya tukang jagal. Sudah bukan lagi yang nggak boleh itu belum dibagi-bagi langsung dijual atau dijadikan upah. Nah berikan ke tukang jagal misalnya dalam bentuk sedekah atau hibah. Nah cara membedakannya gimana Ustaz? Itu kan beda tipis dengan upah. Cara membedakannya kalau upah itu ada komitmen di awal. Nanti kalau kamu nyembelih kami jual. Boleh. Nah, nggak ada komitmen. Itulah upah. Nggak boleh. Tapi nggak ada omongan dari awal atau tidak ada kebiasaan di kampung ini, nggak pernah ada kebiasaan di mana tukang jagal itu pasti dapat kulit. Nggak ada kebiasaan itu. Karena kebiasaan itu bisa mengikat. Ya, al-ma'ruf 'urfan kal masyhur syartan. Kaidah fikih kan, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu meski tidak terucap itu sebagai seperti syarat. Seperti syarat. Sudah kebiasaan. Nah, kalau belum kebiasaan, kemudian tidak ada komitmen di awal,
Daripada bingung, udah cobain aja. Misalnya sedekah, ada apa itu? Ya, tidak ada masalah. Atau jika ada sewarganya yang mau mengelolanya, Pak, saya nggak usah dikasih daging, Pak, kasih aja kulitnya. Dia mau, misalkan ada warganya minta begitu, coba ya. Kaki dia nak jual rupanya, dia sudah jual karena itu sudah jadi milik dia, sudah bukan lagi daging atau bagian yang kurban. Dia nggak boleh itu langsung dari awal kurban kulit itu dijadikan upah, ada komitmen di awal. Yang pertama, yang kedua apa nih? Panitia dapat kurban. Saya kerja. Iya. Kalau ada dikasih, mau kerja. Nah itu lagi. Ya kalau dia termasuk warga di situ, dikasih bukan atas dasar kerja upahnya, tapi atas dasar dia warga situ, gitu ya. Jadi kan daging kurban itu Pak, sunnahnya sepertiga buat yang nyembelih, yang punya kurban maksudnya, sepertiga buat fakir miskin, sepertiga buat jiran tetangga, walaupun kaya itu boleh mendapatkan kurban. Nah, jika yang menyembelih itu adalah warga setempat, gitu ya, ya dapat, nggak apa-apa, dapat. Cuma yang jadi masalah minta lebih, minta, oh ya aku ini masa sama bayu yang enggak kerja sama orang, upah namanya itu. Nah itu yang nggak boleh Pak. Itu yang tidak boleh. Tetapi kalau dia dapat jatah, bagaimana warga yang lain dapat jatah, tidak ada masalah. Ini yang mohon maaf, ini kambing belum mati, buahnya udah kate. Kata Ustaz Taufik Hasnuri, kambing lagi meregang nyawa, lagi hilang kakinya, lagi hilang ininya, kadang-kadang ada juga panitia, ini buat mertuaku, ini buat besanku, ini buat ponakan aku, pelagalo. Kurang lebih begitu Pak Haji. Ya. Mungkin satu lagi Pak Haji. Enggak, untuk saya ingin untuk meluruskan ini Pak. Kalau begitu, kalau kita lihat pelaksanaan kurban itu yang panitia, di mana saya lihat itu ada panitia indikasi. Artinya dasar kurban selama ini. Kalau kita lihat. Tetapi kalau itu tidak kita laksanakan, tidak ada Pak Ustaz orang yang mau menjadi panitia. Jadi pandangan saya, kenapa itu keluar zaman-zaman dulu, yang berkorban itu dia sendiri yang memotongnya, bukan membutuhkan orang lain. Saya berkorban 1 ekor kambing, saya sendiri potong, saya bagikan, itu bisa kita lakukan demikian. Sekarang kita mengelola ada 20 ekor sapi Pak. Diserahkan ke masjid ini. Kita bentuk panitia. Lalu panitia ini tidak dapat apa-apa. Dibagi seperti itu. Memang betul, saya mengakui saya selama ini panitia di sini Pak Ustaz. Panitia itu di rumah dia dapat kupon, sebagai panitia dia dapat lagi. Bukan sebagai warga gitu. Ya. Nah ini, jadi ini yang saya ingin, kalau begitu saya juga rasanya berat. Nah, ya. sekarang kita kasih solusinya. Kita Ya, kasih itu Pak. Jadi karena saya maksud paham dari Pak Haji agar memperhatikan juga, karena di zaman saat ini siapa orang mau capek-capeknya mulai 20 motongin kambing sampai 20 ekor, ya. Tetapi ada tujuan itu baik, ya tujuan itu benar, tetapi al-ghayatu la tubarrirul wasail. Tujuan yang baik tidak membenarkan semua cara. Nah, dengan memberikan upah lebih, jatah lebih dari karena lantaran dia menjadi panitia, itu sudah melanggar syariat. Lalu bagaimana Ustaz? Nah, inilah solusinya.
Karena sistem dulu kata Pak Haji tadi betul, dulu kan orang nyembelih sendiri, potong sendiri, dia bagi-bagi sendiri. Inilah pentingnya panitia itu menarik dana dari para pengkorban. Misalkan Pak, sebagai biaya operasional kami mintakan dana untuk upah para panitia. Dan nanti upahnya itu bisa bentuk uang, bisa bentuk apa saja, terserah apresiasinya tentunya. Tapi tidak dalam bentuk daging kurban. Karena itu menjadi upah dan clear dari Rasulullah. Ya, man ba'a udhiyatahu fala udhiyatahu. Nah, ini menjadi catatan penting buat panitia. Dan ini makanya panitia itu harus ngaji. Panitia itu harus ngaji. Kadang-kadang ini mohon maaf, panitia ini nggak pernah kelihatan selama ini di masjid. Begitu kurban ramai datang. Dijuk tahu bahwasanya kita tidak mampu berkurban, setidaknya membantu secara tenaga. Kita harus melatih umat itu untuk juga berjiwa sosial. Jangan semuanya diuangkan. Jangan semuanya harus dibayar dengan sesuatu. Dan ini tugas kepala Ustaz menyampaikan ini. Ya, menyampaikan hal ini. Jadi atau dibelikan upahnya misalnya dari operasional tadi sampai 20 kambing gitu ya. Diminta 50.000, ada 20 orang berarti dapat 1 juta. Belikan ayam. 1 orang panitia dapat ayam bonus 1 ayam. Juga bisa. Atau bisa belikan kambing lagi kalau pacak dapat kambing, ya, potong sembelih khusus buat panitia. Tetapi tidak mengambil dari daging kurban. Jadi selain mendapatkan ini tugas. Sama kesalahan yang terjadi di masyarakat. Ambil zakat itu. Panitia zakat itu bukanlah ambil zakat. Saya ingatkan lagi, panitia zakat bukanlah ambil zakat, sehingga panitia tidak boleh mendapatkan hak dari zakat. Di masyarakat, mana mau Ustaz orang jadi panitia zakat kalau nggak dikasih zakat? Ya ada caranya. Caranya bisa menggunakan kas masjid, bisa dengan sumbangan dari jamaah. Ya. Kalau memang mau dibayar, syukur-syukur mau begitu ya. Dan ini silakan dipertimbangkan. Tujuan yang baik itu tidak membenarkan semua cara. Al-ghayatu la tubarrir wasail. Gitu ya. Wallahu a'lam. Misalnya kalau sekedar dimasak gimana Ustaz? Sebagian dimasak untuk panitia. Gitu. Diambil dari seizin dari tukang kurban. Yang berkurban tidak ada masalah. Artinya itu sedekah dari para yang ya perlu dikasih, panitia harus ada transparansi. Bapak Ibu, nanti sebagian dari daging kurban itu jatah yang akan dibagikan kami bagikan untuk makan di sini, tidak ada masalah. Seizin dari. Tetapi kalau ada kontrak dari awal, komitmen dari awal, panitia mendapatkan 2 kupon lebih, ya, itu menjadi upah dan tidak boleh mengambil upah dari daging kurban. Jangan kan daging, kulitnya aja nggak boleh sama Rasul. Kulitnya saja tidak. Wallahu a'lam. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya. Yang tadi kan sepertiga. Nah, jadi kita mungkin dihitung dulu ini. Misalnya 1 sapi 100 kilo. Iya. 10 kali. Nah, jadi Pertama, ya sepertiga itu kan aturan awal Pak ya. Kalau yang berkurban nggak mau terima, udah pas saya sedekahkan semuanya saya ikut, nggak apa-apa juga. Walaupun disunahkan, walaupun 1 suapan, 1 potong daging makan, biar dapat berkah dari kurban. Jadi, tapi kalau dia dari awal nyampaikan ke panitia, Pak, saya minta sepertiga Pak ya, dan dia boleh pilih bagian mana yang dia mau ambil. Rasulullah itu
Kalau nyembelih kambing selalu ngambil paha. Karena daging kesukaan Rasulullah itu bagian paha. Bagian paha. Ya. Diambil nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya. Diambil kemudian dikonsumsi. Dia cuma ngambil itu saja, silakan yang lain dibagikan. Itu tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau dia memang minta sepertiga niat, Pak, saya pokoknya sepertiga, nggak mau tahu pokoknya harus sepertiga. Ya sudah, itulah tugas panitia. Berat memang. Kalau panitia merasa nggak sanggup, misalnya dengan begitu, potonglah dewek di rumah. Kalau anak itu repot, biar kami yang menyerahkan sepenuhnya kepada panitia. Begitu ya. Saya kira cukup. Sampai Raja 9. Memang kalau di Nur Salam ini selalu ya. Selalu. Satu lagi nih, Pak. Untuk kebajikan dan untuk kemudahan, saya mau mengatakan apa yang tadi. Jadi mengenai isi pesannya, iya. Air tadi kan kulang itu kita pastikan itu dari setelah status ini berapanya liter. Ya, jadi sekarang ini gini, kalau yang belum membuat di kamar mandi, lebihkan dari 2 bulan. Ya. Lebihkan, jangan ukuran 2 bulan itu. Jangan pas-pasan. Nah, jadi kalau dia kejatuhan pagi-pagi, kalau kecuali tas ada buang mandi itu. Sekarang kan pakai keras. Nggak ada bulan lagi. Betul ya, ini betul. Makasih Pak Haji ya. Saya saran kalau memang Bapak mau buat kamar mandi dan mau pakai bak, saran saya 1 meter aman gitu ya. Tapi walaupun sekarang ini udah agak canggih, makanya shower, bahkan rumah kamar mandi yang modern itu yang nggak pakai bak lagi. Ayo keluar kita nih. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.